Halo Tikas, welcome back to Katanya. Katika bertanya. Wes. Dimana pada segmen kali ini kita akan ngobrolin seputar hal menarik menyangkut bintang tamu. Tapi dilihat-lihat cuma ada saya ya di sini, dan langsung saja bersama Cilo di sini kita panggilkan Brian Christian Raffelino. Bapak apa kabar? Baik. Wes. Oke, lanjut aja ya. In case teman-teman pada gak tahu, Koko boleh deh perkenalan dulu. Oke, jadi halo guys, kenalin nama aku Brian Christian Raffelino. Aku sekarang umurnya udah 18. Aku sekarang masih aktif di salah satu organisasi, bukan organisasi sih, lebih ke ekskul ya, di Savega, itu Covega sebagai koordinator badan pengawas. Dan aku juga demisioner di OSIS, dari jabatan aku terakhir kali itu wakil sekretaris 1. Terus so far itu aja sih kayaknya aktivitasku akhir-akhir ini. Kalau lomba diiringi juga dengan lomba selama di sini. Iya, tentu aja ada lomba. By the way, ini sorry ya, aku agak bindeng. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Oke, luar biasa banget. Nah, FYI nih teman-teman, Koko ini juga salah satu siswa yang mendapat beasiswa BCA juga. Tepuk tangan dulu dong. Weh. Tentunya bukan perjuangan yang gratis ya kok. Kalau itu perjuangannya gimana ya? Mungkin aku take back dulu ya ke tahun 2022 berarti. Iya, 2022. Iya. Nah, jadi aku waktu itu mungkin di sekitar kelas 11 semester 2 itu udah dibuka tuh pendaftaran untuk beasiswa BCA. Dan kebetulan waktu aku lihat, oh kayaknya tertarik nih mau nyoba gitu kan. Karena ada peer pressure juga, teman-teman yang lain, pada semuanya udah pada daftar semua nih, aku kok belum gitu ya. Dan ya akhirnya aku FOMO juga. Akhirnya ya udah aku coba untuk daftar waktu itu. Terus kalau dibilang perjuangannya sulit apa enggak, dibilang sulit ya sulit. Tapi ada di satu sisi dimana aku terbantu banget karena ada teman-teman yang bisa bantu aku untuk backup dari segala proses seleksi gitu. Luar biasa. Nah, Tikas yang ada di rumah juga barang tahu nih, ada yang ingin ngejar beasiswa BCA juga. Ada gak sih kok kayak persyaratannya, kita tuh harus apa gitu? Oke, jadi kalau aku pengen breakdown persyaratannya nih sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling commonly itu minimal raport, nilai raport itu penting banget nih teman-teman. Jadi minimal nilai raport itu 75. Terus yang kedua itu persyaratannya itu harus kelas 11 semester 2 itu sebenarnya udah bisa daftar. Jadi nggak harus kelas 12 gitu. Okay. Gap year pun bisa. Asalkan umur maksimal daftarnya itu juga itu 19 tahun. Jadi teman-teman yang udah di atas 19 tahun itu nggak bisa lagi daftar di beasiswa ini. Untuk jurusan nih mungkin aku pengen jabarin dikit ya. Jadi ada dua penjurusan di situ, ada PPTI Teknik Informatika sama PPBP itu bisnis perbankan. Kalau untuk PPBP itu bisa IPA IPS. Meanwhile kalau PPTI itu cuma bisanya di IPA gitu. Gitu aja sih. Oke, tentunya ya emang sih requires proses kan. Ya. Waktu juga, hard work juga jangan kita lupakan gitu. Nah, dengan segala kegiatan Koko yang menggunung gitu ya, eskul, organisasi selama ini diiringi juga dengan lomba-lomba, pernah ngerasa overwhelmed nggak sih kok? Atau bahkan sampai yang tahap burnout gitu? Pernah banget. Jadi kalau tahap-tahap aku burnout, ini kayaknya sama Chandra juga nggak sih? Kita satu lomba kemarin, ingat gak? Iya. Nah, jadi waktu itu kan lomba di Unsri ya, Elsa. Iya, Elsa. Jadi waktu itu kok ngerasa burnout banget karena itu kan udah mendekati keulangan gitu ya, ulangan akhir. Jadi Koko juga udah prepare dari situ, dari lama udah prepare buat ulangan. Terus juga guru-guru pasti pada ngejerin kan buat fulfill nilai, apalagi udah kelas 12 semester 2 lagi.
Dan Koko masih ikut lomba saat itu. Dan seperti yang Chandra tahu, waktu itu rasanya burnout banget karena kalau namanya lomba pasti harus ada waktu untuk prepare. Jadi yang pasti Koko burnout waktu itu pulang dari lomba itu. Koko langsung bener-bener tidur sampai besok pagi ya, padahal masih sore ya. Kalau nggak salah. Nah iya. Ya mana lagi yang pas lomba itu waktu preparationnya tuh dikit banget kok. Betul banget. Jadi ini mungkin buat teman-teman juga semua di sini, kalau misalnya ikut lomba, teman-teman benar-benar harus bisa balancing nih antara persiapan lomba sama aktivitas yang teman-teman lakukan lainnya. Karena jangan sampai persiapan lomba itu membuat porsi dari kegiatan kalian tuh menjadi lebih sedikit gitu. Berat Jadinya berat sebelah itu nggak bagus banget. Ya sih benar. Emang ya kok kuncinya itu manajemen waktu ya. Selain manajemen waktu, manajemen mental. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat mental nih, kita udah ngelihat suatu pekerjaan yang banyak banget gitu ya, kita cenderung untuk procrastinate, menunda-nunda pekerjaan. Kita pokoknya taunya, aduh banyak banget nih, otak kita yang cetek ini udah ngerasa, aduh nanti aja deh gitu. Padahal kalau sebenarnya nih, selain manajemen waktu, bener tadi, manajemen mental dalam arti kita harus bisa nih kuat-kuatin diri kita untuk melakukan pekerjaan yang susah gitu. Jangan sampai terbiasa nih untuk menunda-nunda pekerjaan gitu. Oke. Mungkin untuk tipsnya nih ya, kita harus breakdown pekerjaan kita jadi lebih kecil gitu. Kita jadi setiap pekerjaan itu kan kita bisa ada tiny step yang bisa kita ambil biar pekerjaan itu lambat laun selesai juga. Ya, gitu. Jadi yang masalah yang tadinya itu ruwet di breakdown kecil-kecil, jadi kelihatannya itu bisa loh diselesaikan. Betul banget gitu. Jadi manajemen waktu, manajemen mental itu kayak kedua hal yang tumpang tindih gitu ya. Ada saat dimana kita ingin memperjuangkan sesuatu, benar-benar harus mempertimbangkan. Tuh. Nah, tapi ya kok ada tuh tipe orang yang misalnya pengisian energinya kembali itu tuh harus sendiri, dan ada juga teman-teman, apalagi kegiatan kita yang istilahnya harus ketemu sama orang lain gitu. Nah, Koko tuh tipe yang mana sih? Recharge energinya? Berarti antara extrovert, introvert, atau ambivert gitu ya. Kalau Koko sendiri lebih ke ambivert mungkin ya. Koko lebih ke menyesuaikan. Koko bisa recharge energi waktu sendiri, tapi bisa juga waktu sama teman-teman gitu. Ngomongin soal teman-teman nih, Koko kan salah satu anggota CAS ya? Ya, panitia CAS. Nah, pada saat proses syuting CAS itu shootnya di mana kok? Oke, jadi aku bakal spill tempatnya nih ya. Yang pasti sekolah. Ya, sekolah itu udah pasti setiap CAS, karena catatan akhir sekolah yang pasti tempatnya itu harus ada di sekolah. Terus yang kedua, ini ada rumah dari salah satu aktor kita, tapi aku belum bisa spill nih aktornya siapa. Tapi pokoknya rumah dari aktor kita. Terus yang ketiga, ini adalah tempat yang jauh banget, tapi aku kayaknya belum bisa spill. Tapi hintnya tuh dia itu tempatnya ada airnya. Nah, jadi itulah tempatnya, 3 tempat utama. Nah, kita masih balik lagi sama temen ya. Nah, ada nggak sih selama proses syuting CAS itu ada kejadian lucu gitu dari teman-teman Koko? Ada salah satu kejadian lucu yang lucu tapi bikin panik. Gimana tuh? Nah, jadi kemarin itu di tempat syuting ketiga, tempat yang hintnya ini ada air-airnya ya. Jadi kita kan naik ke situ, naik mobil tuh, ada 2 mobil. Ada Kowinarto. Hai Kowinarto. Jadi itu ada mobil Kowin, terus ada mobil salah satu alumni kita yang bantu juga. Dan kebetulan di situ tanahnya itu kan agak lembut tuh. Jadi kita nggak tahu kalau tanahnya itu ternyata selembut itu gitu. Jadi mobilnya itu masuk ke tempat itu, nyangkut deh.
Dan awalnya tuh kami kayak ngerasa ya udah fine aja nih, bisa didorong gitu kan, bisa keluar juga. Tapi sejam 2 jam waktu berlalu gak bisa nih gitu. Jadi bener-bener panik, cari bantuan juga. Dan ya puji Tuhan akhirnya juga ketemu bantuan, dan ya akhirnya paniknya hilang juga gitu. Tapi kenapa ini bisa jadi lucu, karena yang awalnya kami kira bukan sebuah problematika, itu jadi sebuah problem di sini gitu. Gitu ya. Kalau itu kan tadi shootnya di mana, mungkin ke cerita lucu. Kalau konsep CAS tahun ini tuh gimana Pak? Yang membedakan dengan CAS tahun sebelumnya? Oke, jadi untuk konsep nih ya Chan. Kalau konsep jujur untuk judul nih Koko nggak bisa spill. Oke. Ya, tapi kalau untuk secara konsep mungkin Koko bisa kasih sedikit gambaran. Jadi angkatan 34 ini ngerasa kalau sekolah itu bagaikan rumah kedua gitu. Rumah ya pasti ya. Jadi konsep dari CAS angkatan 34 ini lebih ke arah rumah gitu. Gimana cara kita mendeskripsikan, menggambarkan, memfantasikan sekolah kita tuh sebagai rumah gitu. Nah, jadi itu homey banget ya? Iya, homey banget. Dan terus juga angkatan 34 sebenarnya aku nggak tahu ya boleh spill apa enggak, tapi aku spill aja nih khusus buat Kartika ya. Jadi ini merupakan trilogi dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau CAS tahun-tahun sebelumnya kan ada after creditnya kan. Iya. Dan tahun ini juga masih melanjutkan tuh after credit yang tahun sebelumnya gitu. Oh gitu. Nah, sebelum-sebelumnya kan Koko juga mention pernah aktif di OSIS juga sebagai wakil sekretaris. Satu, tapi sebelumnya, periode sebelumnya itu Koko sebagai apa? Koko sebagai anggota Sekbid 5. Nah, itu ada selain job desk ya, ada perubahan lain yang mencolok nggak yang dirasain Koko? Yang berpindah dari anggota Sekbid 5 ke sekretaris? Ada yang pasti, karena mungkin Chandra sebagai OSIS juga tahu lah ya, kita kan ada dua variabel utama dalam struktur pengurus OSIS. Itu yang pertama ada pengurus harian atau PH, terus juga ada anggota sekretaris bidang. Iya. Dan job desk kedua ini benar-benar beda banget. Pengurus harian, yang namanya pengurus harian gitu ya, berarti kan mendedikasikan waktunya sehari-hari ya untuk organisasi gitu. Jadi yang pasti yang pertama Koko rasain itu adalah perbedaan dari spending time Kokonya buat organisasi. Jadi waktu Koko jadi anggota Sekbid 5, mungkin saat ada proker aja nih bener-bener kerja. Tapi kalau jadi wakil sekretaris 1 di PH, itu Koko tiap hari itu lebih sering ke ruang OSIS untuk kerja, memanage segala surat menyurat juga, dan mungkin bantu-bantu teman-teman yang lain juga untuk surat menyurat gitu. Jadi lebih ke arah lamanya waktu kita dalam mengurus organisasi tersebut gitu. Oke, kalau kita bicara tentang suka dan duka nih, sukanya menjadi sekretaris OSIS itu gimana? Sukanya adalah kita banyak belajar. Chandra juga sekretaris kan. Nah, jadi kita sebagai sekretaris tuh pastinya banyak belajar tuh, khususnya ya surat menyurat, terus gimana kita mengarsipkan dokumen, terus juga sekretaris juga belajar menjadi moderator dan notulen. Dan menurut Koko ini salah satu hal yang vital juga, karena kita di dunia perkuliahan pastinya bakal sering banget berhadapan dengan presentasi, bakal berhadapan menjadi moderator, baik walaupun menjadi moderator juga bisa menjadi notulis gitu. Nah, maka dari itu sebagai sekretaris sukanya kita tuh banyak belajar gitu. Dan Koko juga tipikal orang yang pengen selalu belajar gitu, pengen selalu dapat experience, dan maka dari itu sukanya adalah belajar. Oke, menarik. Kalau dukanya? Kalau dukanya nih, berat nih. Ini boleh nggak di spill nih? Aku takut. Aduh. Jadi kalau duka jadi wakil sekretaris nih, berbicara soal sekretaris yang pastinya capek.
Dan tapi ya sebenarnya itu resiko sih, resiko masuk OSIS Iya. salah satu resiko masuk OSIS itu adalah capek. Dan itu mau nggak mau pasti kita bakal hadapi. Dan yang kedua mungkin nih adanya mungkin kelabakan ya, overwhelm, burnout Iya. gitu ya. Karena kadang Koko sebagai OSIS, Koko juga pengen aktif di lomba. Koko juga pengen aktif ikut volunteer. Koko juga pengen aktif untuk mengurus CAS gitu ya. Dan itu kan memakan banyak banget waktu. Dan ya akhirnya itu, Koko sering banget pulang sore, kadang pulang malam juga. Dan ya it's fine gitu. Karena dari situ juga kita belajar banyak gitu. Dan bahkan nih mungkin buat teman-teman yang lagi nonton nih, salah satu saran dari aku adalah ya maximize your time ya. Jangan sampai masa-masa SMA yang lagi aktif-aktifnya itu malah disia-siain buat hal-hal yang sebenarnya nggak berguna gitu. Lebih baik kita spend our time buat kegiatan-kegiatan yang memang positif gitu, memberikan value ke diri kita gitu. Wih, luar biasa sekali. Oke, lanjut nih. Mengenai lomba-lomba yang diikuti Ko Brian, itu mungkin Tikas pada penasaran ya lomba-lomba apa aja yang diikutin, itu boleh disebutin nggak Ko? Ntar Koko pikir-pikir dulu. Oke. Oke, jadi mungkin dari kelas 10 ke kelas 11 itu Koko ada ikut Hilo Dissenting Marathon. Terus juga lomba-lomba yang berbau bahasa Inggris. Jadi Koko sering ikut lomba speech, storytelling. Terus juga ada lomba-lomba yang berkaitan dengan business plan. Koko juga kemarin sempat barusan ini ada ikut lomba di bidang business plan gitu. Gitu. Kalau hasilnya gimana? Puji Tuhan banyak lomba Koko juga menang gitu ya. Tapi bukan berarti Koko gimana ya menguasai banget di bidang itu juga gitu. Karena in general Koko banyak banget ikut bidang ini itu, tapi Koko ngerasa I'm not the best at it gitu. Koko nggak ada ngerasa bener-bener hebat di satu bidang aja gitu. Kalau ngikutin suatu lomba tertentu terus merasa oh ini bukan diri aku banget nih, pernah gak? Pernah. Itu yang mana? Sebenarnya oke, Koko spill lagi nih satu lomba, itu lomba sama Duta Literasi kemarin. Itu lomba karya tulis di Sanata Dharma Yogyakarta. Oh, Jogja. Iya. Dan Koko sebenarnya ngerasa Koko bukan tipikal orang yang peneliti banget gitu ya, bikin karya ilmiah gitu. Koko bukan ngerasa orang yang seperti itu. Tapi setelah Koko lihat, Koko bisa belajar nih dari lomba ini. Dan Koko bisa jalan-jalan gratis juga ke Jogja gitu ya. Jadi why not gitu. Jadi ya udah pada akhirnya Koko menerima lomba tersebut. Dan ya Koko melakukan sambil belajar. Nah ini mungkin buat Tikas salah satu hal yang Koko pegang dari dulu itu adalah coba dulu aja. Kalau dapat tawaran, dapat offer, terima dulu. Terus nanti baru kita belajar. Kita belajar sambil melakukan gitu. Gitu. Kalau persiapan lomba yang paling hektik tuh yang mana? Persiapan lomba yang paling hektik itu ada dua sebenarnya. Yang pertama ada Hilo, terus yang kedua itu ada lomba karya tulis kemarin di Yogyakarta. Kalau Hilo itu karena apa? Karena Hilo lombanya itu banyak banget step-stepnya. Dari awal kita bikin proposal, terus juga kita ada kayak Muggle Day gitu ya, ada semacam meeting, terus juga ada bikin video, terus juga ada presentasi. Jadi banyak banget. Dan untuk lomba karya tulis itu lebih ke kita bikin eksperimen, kita bikin penelitian, kita bikin gimana caranya untuk kita membuat suatu produk, membuat suatu inovasi, tapi dengan cara yang sangat struktural gitu. Maka dari itu bener-bener hektik banget ya. Apalagi juga sebenarnya Koko saat ikut lomba karya tulis, Koko juga ikut lomba yang lain kebetulan. Jadinya tabrakan juga gitu. Terus gimana cara Koko ngebalance akademik sama itu? Sekolah gitu ya. Iya.
mengorbankan waktu tidur. Jadi Koko sering banget belajar itu malam-malam. Di atas jam 10, di atas jam 11 Koko baru belajar buat ulangan besok. Jadi Koko dari pagi sampai siang kan sekolah kayak biasa ya. Iya. Nah itu Koko bener-bener kalau bisa ngerjain tugas di sela-sela waktu itu Koko bikin. Terus selanjutnya pas pulang pasti kan ada persiapan lomba, preparing buat lomba. Terus kayak kemarin karya tulis itu ada bikin eksperimen juga gitu. Koko spend time-nya di situ sampai sore. Terus ya udah pas malamnya Koko baru belajar untuk besok gitu. Jadi ya sebenarnya ini bukan hal yang bagus, hal yang patut untuk ditiru ya. Karena mengorbankan waktu tidur itu bukan hal yang baik gitu. Tapi ya itu salah satu hal yang bisa dilakukan gitu. Luar biasa sekali. Koko kan mau lulus nih. Iya, betul. Tinggal hitungan hari lagi sudah berangkat ya. Hitungan bulan. Belum. Hitungan belum ya berarti. Yeah. Nah, selama di sini ada momen yang berkesan nggak? Momen berkesan pasti banyak banget. Ya, especially Koko bertemu dengan banyak banget orang-orang yang keren. Orang-orang yang, wah gila, keren banget orang ini gitu ya. Dan Koko bisa banyak belajar dari mereka. Itu yang pertama. Di Savega, terus juga di Savega ini mereka bukan orang-orang yang membeda-bedakan. Itu yang menurut Koko paling berkesan ya. Karena sebenarnya Koko juga dulu kan sempet dulu SD ya. SD Koko di Jakarta. Dan Koko ngerasa cara kita bergaul itu beda banget. Di sini kita semuanya open gitu dan nggak ada membeda-bedakan sama sekali. Meanwhile kalau di sana itu lebih ke arah mungkin circle-circle ya. Jadi ada suatu kriteria tertentu baru kita bisa berteman nih sama orang ini. Minimal kalau di sini di Palembang kita semuanya open, khususnya di Savega ya. Dan nggak ada di sini tuh teman-teman yang look down at us gitu. Iya. Nggak meremehkan kita gitu. Dan maka dari itu ya mungkin itulah yang membuat Koko ngerasa di Savega ini berkesan banget buat Koko gitu. Okay. Sama sih, aku juga merasa gitu. Nah, mungkin segitu dulu ya obrolan kita kali ini. Mungkin dari Ko Brian ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, mungkin buat closing ya. Iya. Jadi, Koko punya satu pedoman yang Koko pegang teguh dari awal Koko masuk SMA nih gitu. Jadi, kata-katanya adalah fake it till you make it. Jadi buat Tikas di luar sana yang ngerasa kalau aku nih orangnya yang males gitu, orangnya suka menunda-nunda pekerjaan, you just need to fake it gitu. Kamu berpura-puralah menjadi orang yang rajin, berpura-puralah menjadi orang yang gak suka menunda-nunda pekerjaan, dan at one point of your lifetime ya kamu bakal menjadi orang itu gitu. Kamu bakal menjadi apa yang telah kamu pura-purakan tadi gitu. Jadi ya itulah fake it till you make it. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, segitu dulu aja Tikas. Jangan lupa follow IG Kartika Savega, Savega PLG juga. Jangan lupa juga nih IG Ko Brian. Ya, IG aku @DARKKERS ya. Baik, sampai jumpa di katanya berikutnya. Dadah. Bye.